Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kawan-kawan, hari ini saya lagi bersama Pak Udin, salah satu narasumber kita di sini. Kita berada di Masjid Jamik. Masjid Jamik ini sangat unik yang terletak di air tiris Kampar. Masjid ini dibangun tanpa menggunakan paku sebuah pun atau sebiji pun. Nah, untuk lebih kebenarannya kita bisa tanya sama Pak Udin. Bagaimana Pak Udin tentang masjid ini, bisa diceritakan tentang sejarahnya, tahun berdirinya? Ya. Masjid ini didirikan tahun 1901. Yang pendirinya adalah Datuk Ampu Muda Sangkal. Ayahnya berasal dari Tapanuli Selatan. Di Datuk itu menjadi keluarga orang sini. Jalan dia ke pasar, dia tengok tempat ibadah itu tidak ada. Jadi Datuk itu kuat agama, dibawalah alim ulama, jadi pandai, tokoh masyarakat berunding bermusyawarah membuat masjid. Jadi inilah masjid tertua di Kampar, tanpa paku sebatang pun dan tanpa dana 1 sen pun, secara bergotong royong 20 desa. Oh begitu. Bisa juga kita lihat ini sepertinya ketamannya juga manual ya Pak ya. Ini seperti dipahat-pahatnya juga manual, bukan mesin ya, betul-betul tangan asli. Kita bisa melihat memang tidak ada paku, jadi memang ini tidak ada sumbangan dari siapapun. Waktu itu tidak ada, memang, kita kan masih dijajah Belanda kan. Oh betul, subhanallah. Berarti masjid ini tanpa biaya sedikit pun, hanya murni ikhtiar ya. Ikhtiar berarti melihat pendiri masjid ini di sini tidak ada masjid, didirikanlah masjid ini beramai-ramai saat itu Pak ya. Iya. Datuk itu kan dibawa pemuka masyarakat, pandai ulama berunding musyawarah membuat masjid secara bergotong royong. Jadi setelah seluruh masyarakat tuh, Datuk tuh menengok contoh masjid ini, Masjid Demak. Oh, dari Demak. Jadi Datuk tuh bukan pergi ke sana dengan mata hatinya gini kan. Jadi Datuk tuh orangnya agak apa kan, dikasihnya 3 tingkat atapnya kan, Demak 1 aja. Jadi ada presi. Dia itu dikasih lantai. Kok sebab sini kan selalu banjir. Jadi kalau banjir orang sini ngungsi, jadi orang beribadah tidak terganggu. Nah, itu maksudnya. Kapasitas masjidnya Pak untuk berapa orang? Inilah masjid ya, yang nama masjid ini Masjid Jamik, kepunyaan orang Muslim dan Muslimat. Tapi ada istimewanya, Masjid Keramat dengan Batuah. Apa yang keramat kan? Berapa aja muatannya? Kalau tengok maksimalnya ke 500, isi 700 masih bisa. Oh begitu. Jadi seolah-olah macam ada ruangan menambah gitu Pak ya? Iya. Nah, terus cerita yang lain, ini kayunya? Kayu ini secara bergotong royong. Jadi kayu ini tiangnya semuanya 40 biji. Jadi ada 2 biji yang ini kan ada bersejarah. Yang 2 tuh gini, masyarakat kampung tuh pergi ke hutan masing-masing cari kayu. Sampai di lokasi kayu tuh kayu ada. Di dekat kayu itu menghilang. Ada 2 biji, itu ada 2 biji di belakangnya. Semua tiangnya 40. Kenapa 40 tiangnya? Jumat kan maksimalnya 40. Jadi orang ramai-ramai itu pergi ke hutan, ditengok kayu itu ada di dekat menghilang. Jadi akhirnya orang tuh pulang ke sini ngadu sama Datuk Muda Sangkal, tuh kami udah pergi kemarin tuh, kami dekat kayu itu menghilang tuh. Datuk baca subhanallah. Jadi esok-esoknya Datuk tuh pergi masyarakat ke hutan tuh, sampai lokasi kayu itu, menurut ceritanya disuruhnya pemuda azan bermunajat waktu itu, timbullah kayu itu, baru bisa diolah, ditebang. Jadi ada 3 buah tempat dulu kan kita bisa azan. Yang pertama masuk waktu itu salat kan, yang kedua kebakaran, yang ketiga benda-benda hilang atau orang hilang. Kalau secara limbah ada ini Pak, ada sejarah. Ini tulisannya unik. Ini tulisannya dibikin di Singapura. Oh, ini dari Singapura ya? Jadi uniknya gini kan, dari atas bisa baca, dari bawah bisa baca. Oh gitu, jadi ini bisa atas bawah baca. Ini tulisan diimport dari Singapura. Tahun baru atau dari tahun yang lalu? Sama kan? Sama dengan masjid? Oh, ini dari masjid udah terjadi. Jadi hubungan kerjasamanya seperti apa Pak dulu? Iya, ada apanya kan, masing-masing seksinya kan, ini cari ini buat ini ke situ, ke sini. Oh begitu. Jadi waktu mendirikan masjid ini, ada nyonya dengan tuan di sini ingin menyaksikan kan. Jadi waktu itu masyarakat tuh menghelo kan, ditarik. Waktu itu apanya kan, rotan tadinya. Nah, dihelo sama-sama, berat nggak mau dihelo kan. Jadi akhirnya orang dulu tuh kuat perasaannya. Mungkin oleh karena ada orang Belanda mungkin nggak mau. Dibawa lah nyonya dengan tuan tuh berunding. Tuan nyonya, ini kalau dipaksa mendirikan nanti bisa korban jiwa, lebih banyak kita meninggal.
Jadi pergilah tuan dengan nyonya tadi ke pasar, setelah hilang ditarik, alhamdulillah berdiri masjidnya. Jadi motifnya tidak mau campur aduk orang kafir dengan orang Islam waktu itu. Berdirilah pada hari Jumat. Pengerjaannya, Bapak tahu nggak ini berapa lama masjidnya? 3 tahun. 3 tahun pas ya? Iya. Siap. Nah, kalau yang tadi Bapak bilang di atap ini 3 tingkatan, di Demak 1. Iya. Tadi ada artinya nggak 3 tingkatan? Ya, 3 tingkatan itu kan adat kan, itu maknanya kan. Itu agama, alim ulama. Oh, itu jadi tingkatan satu timbang itu ya. itu motifnya kan. Nah, ini tangga ke atas menuju mana, Pak? Oh, tangga tuh ganti lift tuh kan, kapan-kapan ada penting ke atas kerusakan di situ lah naik ke tangga kan. Berarti memang dari dulu gitu ya? Iya, iya. Oh, ini belum ada pemugaran sama sekali, Pak, yang masih alami kayunya ya? Kalau fisiknya asli semua, yang dari bugar inovasi pertama atap. Waktu Soeharto ini pertama jadi presiden, sini apaan misalnya bertanya, itulah dapat kan dana ganti atap, sudah itu dijadikan pemerintah, cakar budaya, ganti loteng kan, lantai itu tangga. Oh, itu yang baru ya, selebihnya ini masih asli ya? Nah, selain itu saya ada kabar, selain kayu yang 2 tadi unik yang katanya bisa menjauh itu, di sini juga ada katanya batu kepala sapi. Hampir mirip ya Pak ceritanya dengan itu ya, katanya kabarnya pas mau dikerjain batunya pindah-pindah ya katanya. Gini sejarahnya, masjid ini mau didirikan, gotong royong lagi masyarakat yang 24 Banjar dulu kan, kalau sekarang desa cari batu yang besar-besar untuk alas tiang 40 biji kan, tiangnya 40 kan. Jadi yang lain-lain tidak ada apa-apa, aman dipasang kan. Tiba mirip batu poleker batu, menurut ceritanya dipasang, lari, dipasang, jatuh. Heran masyarakat tuh, ngadu sama Datuk Pendiri tadi, Datuk Hukum Dosan kami itu, batu ini kami pasang tidak mau, terus tanggap, terus jatuh. Jadi kata Datuk itu, tengok macam ini kan, subhanallah. Batu ini kata Datuk itu diasingkan dengan dipasang. Ini batu ini besok-besoknya ada khasiat bermanfaat. Itulah dulu kita kan mengharap air hujan kan, tempat duduk situ satu, itu satu, sumur tua situ, itulah batu itu. Kadang-kadang parkir dia di bawah nih, tengah-tengah masjid ini. Oh gitu. Nah, ada setengah tahun, ada 1 bulan, ada lebih setahun. Jadi kadang-kadang keluar dia situ kan, tempat duduk itu kan, kadang-kadang ke sana kan. Akhirnya masuk dalam sumur tua lebih kurang 12 tahun. Sumur tua kan, akhirnya keluar. Kalau mereka tidak kan mudah aja kan, keluar masuk ke situ. Oh, tempat uduk. Tempat uduk kan, itulah jumpa apa ngomong Datuk dulu kan, apa aja penyakit sekarang yang ringan-ringan, insya Allah bisa sembuh kalau izin Allah kan. Jadi sampai sekarang masih ada dia perubahan itu terakhir 12 tahun yang lalu ya Pak? Keluar masuk tidak karena cuman aja, sekarang ada kemana kepalanya kan? Oh, pindah ke kiblat, kadang utara. Jadi apalagi yang unik dari masjid ini Pak, sebelum kita melihat 2 tiang itu sama batu kepala sapi? Ada lagi kan, waktu memasang menara tuh kan dulu kan apa aja kan istilahnya bikin masjid ini kan apa aja, pekerjaan tuh kan alam aja kan, alami aja kan. Jadi waktu menaikkan menara yang pertama tuh, orang tidak sanggup, 1 orang pun tidak sanggup, berat kan. Jadi akhirnya mufakat yang celik pandai itu ditunjuklah 1 orang Burhanuddin untuk menaikkan menara itu pakai segel kan, bunyi segelnya. Andai kata apabila saya dapat kecelakaan, nanti sebagaimana anak saya dibelanjai seperti saya hidup. Baru dia naikkan apabila naik menara itu. Oh, itu ya cerita unik di balik Masjid Jami yang berdiri 1901 Masehi. Jadi masjid ini kan namanya Masjid Jami. Jami itu kan kepunyaan orang muslimin dan muslimat. Ada istimewanya, keramat dengan batuah. Apa yang keramat? Karena dibakar, dikasih minyak kan, disiram sama minyak, sama Belanda, dibakar sama api. Habis api itu, alhamdulillah masjid ini tidak ada tanda-tanda kebakaran, tidak ada hangus. Sedikit pun tidak ada bekas api, tidak ada. Pastinya terpelihara kan. Yang kedua batuah. Ini kan sungai Kampar di sini dekat kan. Jadi tiap tahun banjir kan, orang sini ngungsi. Kemarin kan ada banjir bandang kan, sini orang semuanya. Jadi air itu tidak mau masuk. Ini cara.
mulai dari Sungai Kampak tuh air kencang, sampai di sini air itu menurun. Lewat ini naik, itu dia yang bertuah. Yang keramat kena dibakar, Belanda tidak angus. Yang bertuah kan, yang keramat tadi yang bertuah itu lah, tidak mau air banjir masuk ke dalam masjid. Dia terpelihara. Jadi sampai sekarang juga masih dirawat, masih diminyaki semua Pak ya? Iya, iya. Dan kayaknya juga nggak ada kerusakan sedikit pun. Iya. Rayap juga nggak ada, betul-betul ya itu tadi bertuah dan keramat. Iya. Ada lagi tukang tuh membuat ukiran tuh kan. Itu 4 orang bikin ukiran kan, tukang kan. Maknanya dengan motifnya gini, umpamanya ada ukiran macam bunga manggis. Manggis ini kalau kita tengok di luar 5. Coba ditebakkan, dikupaskan pasti 5. Jadi untuk kita tuh kan apa yang terucap sama dengan di dalam. Yang kedua umpamanya matahari. Kalau tidak ada matahari, gelap bumi ini selama-lamanya. Kalau orang dulu bikin apa itu kan tentang ada motif. Kita boleh keliling lagi Pak, lihat tiang-tiang. Nah ini tiang yang bersejarah, Oke. yang bersejarah yang bilang tadi. Nah ini adalah salah satu pohon atau tiang yang diceritakan Pak Udin tadi, yang dulunya mau ditebang lari lah menjauh. Masyarakat tuh udah pergi kita. Kayu tuh ada, pasti ada. Jadi orang tuh berjalan di dekat, kayu tuh menghilang. Ya. Jadi caranya orang tuh ngadu sama datuk tuh, balik ke sini ngadu sama datuk. Kami tuh kemarin udah pergi ke hutan, kayu tuh ada tuh. Kami dekat untuk kayu tuh menghilang. Itu datuk tuh baca subhanallah. Esok-esoknya pergi datuk tuh sama masyarakat lagi ke hutan kan, sampai ke lokasi itu, itulah disuruhnya pemuda azan. Sudah azan menajat datuk tuh, timbullah kayu itu, baru bisa terjadi kebal. Ini satu, itu satu. Ini kepunyaan desa sawah Seberang. Desa sawah. Oh, Seberang. Jadi yang ini tiang induk 4 nih kan. Jadi tiang ini tidak sama panjangnya tingginya kan ukurannya. Ini 20 meter tiang induk kan. Ini nggak ada sambungan ya Pak? Nggak Tiangnya ada. langsung habis ke atas ya Habis ke semuanya? atas. Dan yang ada cap cuma ini aja? Dua, itu satu. Oh, batang itu juga ada cap ya? Dua. Kan 40 tiangnya, dua yang bersejarah ada keunikan. Oh, satu lagi situ ya? Yuk. Nah ini salah satu batang yang lainnya juga yang dibilang Pak Udin tadi bisa menghilang setelah ditirakatkan akhirnya ketemu. Nah ini batangnya dari mana Pak? Desa mana? Desa Tanjung Belit, Kelurahan Artis. Oh, Tanjung Belit Artis. Nah, dapatnya di sana. Ini tingginya juga sama, tidak ada sambungan semua ya. Ini kurang tingginya. Oh ini agak kurang ya? Itu yang lebih panjang ya? Jadi ada jurnalis masuk beberapa tahun belum puasa juga kan datang ke sini kan. Saya tengok kan mania. Faktanya tidak bisa saya pegang Pak, maaf Pak, sentrumnya saya. Iya ini ya. Ya, Energinya besar. sampai pengajian di situ kan. Jadi ditunjuk jauh aja titik ini kan. Satu titik aja 10 menit dia menerang. Pengajiannya sampai situ kan. Kalau kita enggak, tinggal apa aja tanya orang itu yang ada tanda itu aja. Iya, bagus. Oke, nah ini salah satu beberapa dari yang benda bersejarah. Habis ini nanti kita keluar melihat batu kepala sapi ya. Nah, kita melihat batu kepala sapi. Sini bilang batu mirip kepala kerbau. Oh, mirip kepala dong. Ya, mirip lah, tipis. Oke, kita. Ini sumur tua atau apa ini Pak sebenarnya? Sumur tua di situ dulu kan. Oh, sumur tua di situ. Jadi Sekarang masih ada? kan 12 tahun dia situ kan. Itulah Allah berkehendak tuh kan pindah itu langsung masuk situ. Oh gitu. Jadi Datuk kan ngomong ini ya batu ini dihasilkan besok-esoknya ada hasil manfaat. Terus sekarang kan apa aja penyakit anak-anak kan umpamanya bayi sudah 2-3 tahun umurnya kan dibawa ke sini mandi kan berdoa kita. Insya Allah kalau Tuhan mengizinkan bisa jalan. Nah jadi batu ini bukan tengkorak sapi, tapi batu ini menyerupai bentuk kepala sapi atau kerbau. Nah ini batunya sudah berusia lama. Batu ini pindah-pindah sendiri waktu mau dijadikan pasak dari tiang-tiang 40 tiang ya Pak ya. Iya. Nah, setelah siapa yang doain tadi? Datuk Engku Muda Songkar. Datuk Engku Muda Songkar Tirakat akhirnya memutuskan batu ini tidak dipakai karena memiliki khasiat untuk
anak cucu yang memiliki sakit-sakit ringan, tapi itu semuanya kembali kepada Allah ya, Pak. Iya, iya. Nah, tetap kepada Allah, bukan kepada benda ya, tapi apapun mukjizatnya, apapun itu semuanya dari Allah. Dan kalaupun itu diduduai, itu adalah dari Allah, bukan begitu, Pak? Iya. Ini semuanya masih asli ya, Pak? Tangga. Tangga Tangga bukan ya? diganti, bukan, kalau dulunya kayu semua. Oh, ini kayu dulunya ya, tapi mungkin nanti. Itu kan enggak ada Pak, enggak ada atap, enggak ada apa semen. Ini kayu semua kan. Oh, aslinya dulu atapnya tadi ya? Kayu juga. Oh, kayu itu. Belum ada atap lagi. Oke. Banyak ragam telah ditinggalkan oleh para leluhur kita, baik itu budaya, sejarah, adat, dan istiadat, termasuk juga tutur. Dan tugas kita adalah melestarikan sejarah tersebut dan budaya tersebut harus kita lestarikan. Karena kalau bukan kita lagi yang menjaga rata siapa? Karena sejarah budaya adalah identitas dari negeri kita. Saya Ki Ageng Pramono Jati, saksikan terus tutur.